Di video kali ini saya akan mereview sebuah motherboard dari ASRock, yaitu ASRock B550 Pro 4. Oke, jadi ini adalah motherboard dari ASRock, yaitu ASRock B550 Pro 4. Kalau dilihat dari desain sih, motherboard ini dibalut dengan desain PCB dasar warna hitam dengan ada aksen-aksen warna putih, dan di heatsinknya juga berwarna silver ya. Kalau sekilas dilihat, seri-seri Pro 4 ini mirip sama ASRock X570 Pro 4, dan setelah saya lihat sih ternyata hampir sama PCB-nya. Hal ini bisa dilihat dari konektor front panel USB 3.0-nya itu yang nggak ada. Sebenarnya di situ ada di layoutnya, tapi konektornya nggak ada. Jadi kalian cuma dapat konektor front panel USB 3.0 di bagian sebelah kanannya motherboardnya aja, yang di bawahnya ini kalian nggak bisa pakai. Motherboard ini dibanderol dengan harga Rp2.300.000 untuk saat ini. Motherboard ini juga penempatannya di bawah ASRock B550 Steel Legend yang merupakan kakaknya. Dan ASRock B550 Pro 4 ini juga tersedia dua versi. Ada yang ATX dan ada juga yang Micro ATX. Yang Micro ATX itu harganya dibanderol lebih murah ya, di 1,9 jutaan. Sedangkan yang versi ATX ini dibanderol dengan harga 2,3 jutaan untuk saat ini. Kemudian untuk di dalam paket penjualannya, di dalam kardus ASRock B550 Pro 4 ini, pertama terdapat motherboardnya. Yang kedua, kalian mendapatkan CD driver dan buku manual, dan IO shield, dan juga ada stand off dan baut-baut untuk M.2 kalian. Bicara soal B550, tentunya B550 ini sudah mendukung yang namanya PCI Express 4.0, di mana support PCI Express 4.0-nya diambil dari line prosesor. Jadi untuk chipsetnya sendiri, yang di bagian chipsetnya ini, dia hanya mendukung PCI Express 3.0. Jadi buat kalian yang ingin memakai video card dari AMD, yaitu AMD RX 5000 series ataupun SSD NVMe PCIe 4.0, kalian bisa pakai di motherboard ini. Dan konfigurasinya yaitu yang pertama, slot PCI Express X16 yang di bagian paling atas ini, yang sudah mendukung PCI Express 4.0, dan juga slot M.2 yang di bagian atasnya ini juga sudah mendukung PCI Express 4.0. Sedangkan yang untuk bawahnya itu, PCI Express ke bawahnya itu, dia mengambil lane dari chipset, yaitu PCI Express 3.0. Kemudian motherboard ini di soket areanya, dia masih menggunakan soket AM4, ya emang B550 pakai soket AM4. Dan kemudian untuk di slot RAM-nya, dia mempunyai 4 slot RAM yang speednya up to 4733 MHz jika kalian mengoverclock RAM kalian. Terus di bagian konektor internalnya, di sini ada slot fan, ada 6, yang dimana duanya itu terdiri dari CPU fan dan sisanya untuk fan casing kalian. Kemudian ada slot SATA, ada 6 buah, dan dia posisinya menghadap ke samping kanan. Dan penempatan slot SATA yang di samping kanan ini menurut saya cukup bagus ya, karena nggak banyak kabel yang berseliweran di dalam casing kalian. Jadi gampang untuk mengatur kabel manajemennya. Kemudian ada juga tersedia RGB header, dan dimana ada 2 addressable RGB header, dan duanya RGB header 12 volt standar yang 4 pin. Dan di motherboard ini juga sudah terdapat RGB built-in di dalam motherboardnya ini, yang terletak di bagian belakang PCB-nya ini. Nanti kalau dipasang di dalam casing, dia akan mantul cahayanya. Kemudian untuk motherboard ini, dia tidak mempunyai postcode ataupun yang semacamnya, tapi dia sudah menyediakan opsi Easy Debug LED. Seperti di motherboard yang lainnya juga. Cuman di ASRock ini dia menyebutnya dengan LED Debug Code yang ada di bagian samping kanan juga. Nah, fungsi dari LED Debug Code ini adalah memberitahu kalian jika PC kalian nggak mau hidup, komponen apa yang rusak di dalam PC kalian. Jadi kalau misalnya ada komponen yang failure atau yang gagal gitu, dia lampunya akan menyala, dan dia lampunya hanya satu lampu ya, dia warna merah. Jadi agak susah bedain ya kalau udah kepasang ke casing. Kemudian untuk audio codecnya, motherboard ini menggunakan audio codec dari Realtek, yaitu Realtek ALC 1200 yang sudah mendukung software Nahimic. Kemudian di bagian I/O panelnya, dia terdapat satu PS2 combo port, 2 USB 3.1 Gen 1, 1 D-sub, 1 HDMI, 1 slot untuk antena Wi-Fi, 1 USB 3.2 Gen 2 Type A, 1 USB 3.2 Gen 2 Type C, 2 USB 3.1 Gen 1, 1 GB Ethernet, dan juga audio jack. Kemudian di bagian expansion slotnya, motherboard ini yang pertama ada PCI Express 4.0 X16 yang di bagian atas. Dia mendukung Crossfire support, tapi nggak ada support untuk SLI. Kemudian bicara soal slot M.2-nya, motherboard ini menyediakan ada slot 3 M.2 ya. Yang pertama yaitu slot M.2 NVMe PCI Express 4.0 X4 yang di bagian atas, yang dia memakai lane PCI Express dari prosesor,
Dan dia sudah terdapat heatsink dan juga thermal pad yang ada di bagian heatsink untuk M.2-nya. Kemudian yang kedua yaitu slot M.2 Wi-Fi Key untuk Wi-Fi atau Bluetooth modul kalian yang terletaknya di bagian bawah dari slot M.2 NVMe kalian. Yang kemudian yang ketiga ini ada slot M.2 NVMe PCI Express 3.0 juga di bagian bawah yang dia mengambil lane dari chipset. Jadi slot M.2 yang di bagian bawah ini kalian bisa pasang M.2 SATA atau M.2 NVMe yang mendukung PCI Express 3.0. Tapi jika kalian berniat untuk membeli storage dengan SSD PCI Express 4.0, kalian harus pastikan kalian pasangnya di bagian atas agar mendapat keuntungan dari PCI Express 4.0 tersebut. Kemudian untuk di bagian VRM-nya ini tertutup oleh heatsink yang cukup besar ya di bagian MOSFET V-core-nya. Sayangnya dia untuk di bagian MOSFET SoC-nya tidak tercover oleh heatsink, jadi dibiarin telanjang gitu saja ya. Motherboard ini menggunakan konfigurasi 6+2 power phase, yang dimana 6 untuk V-core dan 2 untuk SoC. VRM sendiri menggunakan doubler yang bisa dilihat dari belakang motherboardnya. Dia menggunakan doubler dari UP1961 karena PWM controllernya sendiri hanya support maksimal 6 power phase saja. Untuk PWM controllernya sendiri menggunakan UP9505. Kemudian untuk MOSFET V-core-nya menggunakan satu buah high side dan satu buah low side MOSFET. Untuk high side-nya sendiri dia menggunakan dari Sinopower yaitu Sinopower SM4337. Dan juga low side-nya menggunakan Sinopower SM4336. Kemudian untuk MOSFET SoC-nya menggunakan dua high side MOSFET dan dua low side MOSFET yang sama-sama menggunakan dari Sinopower yaitu Sinopower SM4337 untuk high side-nya dan SM4336 untuk low side-nya. Overall untuk kualitas VRM-nya sendiri terbilang biasa saja untuk kelas B550. Sayang sekali kami tidak bisa menguji motherboard ini menggunakan prosesor Ryzen 9 3900X karena kami nggak punya prosesornya. Tapi menurut saya untuk menghandle CPU Ryzen 9 3900X yang punya 12 core 24 thread, sepertinya motherboard ini agak kurang bisa untuk diandalkan untuk mengangkat CPU Ryzen 9 3900X. Tapi jika kalian berniat membeli motherboard ini untuk ditanamkan prosesor Ryzen 7 3800X atau ke bawah, menurut saya motherboard ini oke-oke aja untuk dijadikan pilihan. Oke, jadi segitu aja review dari motherboard ASRock B550 Pro 4 kali ini. Gimana menurut kalian? Komen aja di bagian bawah ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, and don't forget to subscribe.